Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ganesha Tutorial, channelnya Pendidikan Indonesia. Kali ini saya mencoba berbagi pengalaman bagaimana ketika kita akan membuat soal ujian menggunakan Google Formulir. Sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan share yang ada di bawah video ini agar channel ini terus berkembang dan berisi konten-konten yang lebih menarik. Baik teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama, kita klik Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome, terserah teman-teman mau pakai Google apa saja, mau pakai Mozilla, mau pakai Opera dan lain-lain, silakan saja. Kemudian kita masuk ke akun Google kita. Pastikan di sebelah kanan di sini ada foto atau inisial teman-teman ya. Sebelum kita melanjutkan, kemudian nanti kalian silahkan klik titik 9 yang ada di kanan atas, kemudian pilih drive, dan tampilannya akan seperti ini. Di sini saya membuat sebuah folder baru dengan nama materi BIMTEK 2020 masih dalam keadaan kosong. Sekarang kita akan membuat sebuah form baru. Caranya adalah klik tambah, kemudian lainnya, kemudian klik Google Formulir. Maka akan terbuka tab baru seperti ini. Selanjutnya kita isi formulir tanpa judul ini dengan judul form ini, maksudnya kita akan membuat untuk apa. Contoh di sini saya buat untuk ujian tengah semester. Selanjutnya agar judul di atas ini tidak kosong, maka kita blok saja judul pada form ini, kemudian kita klik pada bagian atas, maka dia secara otomatis akan berpindah menjadi sebuah judul file. Pada deskripsi silakan, ini sifatnya opsional mau diisi atau tidak. Di sini saya isi misalkan soal ulang ujian tengah semester tahun 2020-2021. Selanjutnya pada bagian pertanyaan tanpa nama, sini kita isi saja dengan nama. Artinya nanti siswa mengisi nama dengan opsi jawaban singkat. Ini sifatnya wajib diisi, kemudian kita geser ke kanan agar hidup, wajib diisi. Selanjutnya kita klik tanda plus untuk menambahkan pertanyaan yang berikutnya. Setelah nama yang diberi tanda bintang artinya wajib diisi, kita isi di sini dengan kelas. Kelas juga sifatnya wajib diisi. Kita geser ke kanan, kemudian di sini untuk pilihannya kita gunakan drop down. Pada bagian opsi kita klik saja, kita isi dengan kelas, misalkan kelas 10 MIPA 1. Ini mohon maaf saya menggunakan kelas-kelas yang ada di SMA. Silahkan untuk Bapak Ibu yang mengajar di SD atau SMP sesuaikan sendiri. Kemudian kita enter, kita isi dengan baris kedua yaitu 10 MIPA 2, enter lagi 10 MIPA 3, dan seterusnya. Kita tambahkan baris yang berikutnya. Di sini adalah token. Token itu adalah kunci untuk memulai pengerjaan soal. Apabila siswa mengisi tokennya salah, maka dia tidak akan berlanjut ke halaman soal. Untuk token sendiri kita bisa isi dengan angka atau teks. Di sini saya pilih misalkan dengan teks. Ya, kita isi saja misalkan di sini uji UTS. Nah, pada baris teks kesalahan khusus ini kita tambahkan nanti, artinya apabila siswa mengisi tokennya salah, maka akan muncul peringatan seperti begini. Misalkan kita isi dengan kalimat maaf, token tidak valid. Artinya siswa harus mengulang token secara benar. Sifatnya wajib diisi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu jelas, ini adalah bagian pertama. Kita sudah membuat cover atau identitas di awal sebelum siswa mengerjakan atau masuk ke halaman soal. Selanjutnya kita tambahkan bagian yang kedua. Di sini ada gambar balok 2 sebelah kanan bawah. Kita klik saja, maka layar form akan terbagi dua. Bagian atas adalah bagian 1 atau identitas,
bagian 2 adalah nanti bagian soal. Kita isi di sini bagian 2 dengan soal pilihan ganda. Terserah Bapak Ibu soalnya mau jawaban singkat, mau uraian, mau multiple choice dan seterusnya, silahkan saja. Ini saya ambil contoh soal pilihan ganda, misalkan mata pelajaran PPKN. Kemudian di sini deskripsinya juga opsional. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nah, selanjutnya kita tambah lagi pertanyaannya. Di sini kita mulai isi dengan pertanyaan yang pertama. Ini mohon maaf saya tidak menggunakan mapel PPKN SMA. Saya ambil saja contoh yang mudah, misalkan jumlah sila dalam Pancasila ada berapa? Sini pilihannya pilihan ganda, kita isi misalkan dengan angka 1, kemudian enter, angka 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5. Nah, ini sudah ya. Jadi di sini ada 5 option A, B, C, D, E. Ini juga sifatnya wajib diisi. Sebelum kita lanjutkan pada bagian penambahan soal, kita atur dulu bahwa bagian 2 ini akan kita atur menjadi soal. Caranya adalah di bagian atas ini ada gambar roda bergerigi, kita klik setelan. Kemudian di sini ada 3 tab, umum, presentasi, dan kuis. Pada bagian umum di sini kita cukup mencentang bagian ini saja. Artinya siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali jawaban. Pada bagian presentasi di sini kita cukup mencentang bagian acak urut pertanyaan saja. Artinya pada tiap siswa itu nanti pemunculan nomor soalnya tidak akan sama. Pada bagian kuis kita geser ke kanan, artinya form ini kita jadikan sebagai sebuah kuis. Rilis nilai kita biarkan saja. Pada bagian responden di sini saya biasa mencabut checklist yang ada pada bagian 1 dan 2, artinya siswa tidak akan mengetahui jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Siswa cukup untuk melihat nilai poin saja. Kenapa saya cabut 2 bagian ini? Barangkali nanti form ini digunakan untuk susulan atau remedial, atau barangkali ada siswa yang mengerjakan pada sesi kedua dan ketiga seterusnya. Nah, cukup demikian saja settingan pada setelan. Selanjutnya kita simpan. Untuk kunci jawaban kita tetapkan seperti ini. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih opsi yang 5 ini mana yang tepat untuk pertanyaan di atas. Kita klik salah satu. Kemudian di sini poinnya silahkan kita atur, kita sesuaikan dengan jumlah soal. Kalau jumlah soalnya 10, total skor 100, maka tiap-tiap soal poinnya adalah 10. Kalau misalnya soalnya cuma 5, total skor 100, berarti tiap soal poinnya 20 dan seterusnya. Diusahakan tidak ada poin yang koma atau titik karena Google Form tidak mengenal desimal. Jadi contohnya kalau soal 40 itu 100 dibagi 40 hasilnya 2,5. Nah, Google Form tidak mengenal koma atau titik atau desimal. Jadi sebaiknya kalian tetapkan saja jumlah soal yang kira-kira kalau angka 100 dibagi jumlah soal itu hasilnya adalah bilangan bulat. Kemudian kita klik selesai dan kita tambahkan sekarang soal yang kedua. Nah, seperti ini. Kita isi lagi dengan pertanyaan yang berikutnya, misalkan lambang negara kita adalah, ya, kita isi misalkan yang pertama di sini adalah dengan pohon beringin. Enter, kemudian padi kapas, kemudian kepala banteng, kemudian burung garuda,
kemudian tunas kelapa. Kita pilih lagi, kunci jawabannya yang benar adalah burung Garuda, kemudian kita isi poinnya juga dengan angka 10. Ya, sama seperti yang atas tadi poin 10, maka yang ini juga poinnya 10. Ya, setelah selesai kita klik tombol selesai. Ini baru 2 pertanyaan. Ini juga sifatnya wajib diisi. Demikian seterusnya, silahkan kalian tambahkan sendiri jumlah soalnya sesuai kebutuhan. Nah, apabila kita lihat hasilnya, maka nanti seperti ini. Di sini ada gambar mata, berarti kita klik saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Artinya halaman pertama siswa akan mengisi identitas, nama, kelas, dan token. Kemudian pada halaman berikutnya dia akan memasuki halaman soal. Ini kalau kita klik halaman berikutnya tanpa mengisi yang ada tanda bintang, maka dia tidak akan bisa berlanjut. Contoh misalkan kalau saya klik, maka muncul seperti ini. Jadi ini wajib diisi dulu, misalkan namanya Agus, kemudian kelasnya misalkan MIPA 2, kemudian tokennya yang tadi sudah kita buat yaitu uji UTS. Nah, ini siswa harus benar mengisi tokennya. Kalau salah maka nanti dia tidak akan bisa berlanjut ke halaman soal. Nah, setelah pengisian token benar, maka di sini akan masuk ke halaman soal, ya, soal ujian tengah semester. Dan sifatnya juga semua yang bertanda bintang adalah wajib diisi. Kita lihat di sini soalnya dengan 2 soal juga, maka dia sudah kelihatan random atau acak. Ya, kita close saja bagian tab untuk tampilan previewnya. Setelah selesai, kemudian di sini nanti kita klik kirim. Nah, untuk membagikan kepada siswa, silahkan kalian klik tombol yang ada gambar mata rantai ini. Kemudian nanti tautan yang panjang ini kita perpendek saja. Nah, ini bagian tautan yang harus kita bagikan kepada siswa melalui grup WA. Ketika siswa nanti mengklik tautan ini, maka mereka akan masuk ke halaman formulir soal ini. Kemudian kita salin, dan di sini sudah terlihat bahwa tautan sudah disimpan dalam memori. Kemudian kita close saja. Dan apabila sudah selesai siswa mengerjakan ulangan seluruhnya, maka nanti untuk mendownload hasil ada pada bagian respon. Nah, di sini saya tidak punya tanggapan karena soalnya baru dibuat dan belum disebar kepada siswa. Apabila siswa sudah mengerjakan soal, maka di sini akan muncul berapa siswa yang melakukan pengerjaan soal. Dan hasilnya nanti kita bisa download dalam bentuk Excel yang ada di sebelah kanan atas ini. Isinya adalah nama, kelas, dan nilai yang diperoleh setelah siswa mengerjakan soal. Nah, demikianlah teman-teman untuk pembuatan soal ujian menggunakan Google Formulir. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini agar nanti teman-teman kalian bisa tahu bagaimana cara pembuatan soal ujian menggunakan Google Formulir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.